Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asparina Sabila Pulungan dengan NIM 123800048. Di sini saya akan membahas tentang manajemen desain dan saya akan menjawab 7 pertanyaan tentang manajemen desain. Jadi pertanyaan pertama, apakah manajemen itu? Jadi manajemen adalah suatu ilmu dalam menyusun suatu perencanaan, lalu membangun organisasi serta pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian dan pengawasan. Dan manajemen memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning ini ialah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang kita miliki di waktu mendatang. Lalu ada fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini ialah berfungsi untuk mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Fungsi yang ketiga ada pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing ini berfungsi ialah suatu tindakan untuk membuat semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan. Lalu ada sejarah manajemen. Sejarah manajemen ini, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Lalu ke pertanyaan yang kedua, apa saja konsentrasi manajemen? Jadi terdapat 5 konsentrasi manajemen. Yang pertama ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini untuk menganalisis keperluan pasar. Lalu yang kedua ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini untuk mengatur karyawan dalam suatu organisasi. Lalu yang ketiga ada manajemen kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan ini untuk memastikan bahwa wirausaha berjalan dengan lancar. Lalu yang keempat ada manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan ini untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran. Jadi manajemen keuangan ini bisa dikatakan modal. Lalu yang kelima ada manajemen operasi. Manajemen operasi ini berfungsi untuk mengendalikan alat-alat produksi. Lalu ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini ialah mengapa dalam industri kreatif memerlukan manajemen? Jadi jawabannya ialah karena di dalam industri kreatif pasti diperlukan kerjasama tim. Oleh karena itu, manajemen di sini berfungsi untuk mengatur struktur pekerjaan para anggota agar mengerjakan tugas sesuai tugasnya. Lalu ke pertanyaan yang keempat, ada unsur-unsur pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik. Yang pertama, unsur yang pertama yaitu man atau manusia. Man atau manusia untuk mengoperasikan suatu organisasi. Lalu yang kedua ada money atau uang, untuk menciptakan atau membeli bahan-bahan untuk kegiatan produksi. Lalu yang ketiga ada metode. Metode di sini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Lalu yang keempat ada material. Material di sini ialah bahan yang digunakan dalam dalam suatu produksi. Lalu pertanyaan kelima, ada ciri-ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Ciri yang pertama yaitu organisasinya memiliki identitas yang jelas. Lalu kedua yaitu terarah. Jadi perusahaan memiliki aktivitas organisasi yang terarah. Lalu
visi misi, perusahaan yang memiliki manajemen yang baik pasti memiliki visi misi yang jelas dan benar-benar terlaksana. Lalu yang keempat ada status karyawan. Perusahaan yang baik harus perusahaan yang memiliki manajemen yang baik harus memiliki status karyawan dalam perusahaan dengan status yang jelas. Lalu pertanyaan ke-6 ada standar manajemen yang baik. Jadi standar manajemen yang baik yang pertama yaitu konsisten, yang kedua jelas, tepat dan teliti, lalu yang ketiga mengutamakan kerjasama tim, lalu yang keempat memahami jenis usaha yang dilakukan sejak awal, lalu yang kelima melakukan pemasaran yang tepat, dan yang terakhir selalu melakukan evaluasi di setiap kegiatan yang dilakukan. Lalu ada pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-7, contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Sebutkan 2 contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Di sini saya memilih perusahaan Apple, karena di perusahaan Apple ini setiap karyawannya selalu bekerja keras. Lalu yang kedua, kerja sama tim di perusahaan Apple ini selalu terjalin dengan baik, serta komunikasi antar anggota itu terjalin dengan baik. Jadi tidak jarang timbul masalah di antara pekerjaan yang mereka lakukan. Lalu yang ketiga itu disiplin. Jadi para karyawan perusahaan Apple ini karyawannya selalu disiplin. Lalu yang keempat itu ada fasilitas kantor yang memadai. Jadi di setiap tempat tersedia tempat duduk atau AC yang baik dan bagus dan nyaman untuk digunakan. Lalu yang kelima, terdapat berbagai tunjangan untuk para pekerja. Lalu perusahaan yang kedua saya memilih perusahaan Deloitte. Jadi perusahaan Deloitte ini merupakan salah satu dari 4 organisasi akuntansi terbesar di dunia dan merupakan jaringan jasa profesional dengan pendapatan dan jumlah pegawai terbesar di dunia. Perusahaan ini kantor pusatnya itu terdapat di London, Britania Raya. Jadi mengapa perusahaan Deloitte ini saya masukkan ke dalam contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Karena terdapat berbagai tunjangan dan benefit untuk para pekerja. Benefit di sini bisa dibilang hadiah-hadiah untuk para pekerja atau merchandise dan segala macam. Lalu yang kedua di sini ada program cuti terbayar. Lalu yang ketiga ada fasilitas kantor yang memadai, sama seperti perusahaan Apple yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu banyak fasilitas-fasilitas yang membuat para karyawan betah dan nyaman bekerja di sana. Lalu yang keempat ada nominal gaji yang dapat bertambah setiap tahunnya pada perusahaan Deloitte ini. Jadi banyak anak-anak muda yang ingin bekerja di perusahaan Deloitte dan berlomba-lomba untuk masuk ke perusahaan Deloitte. Jadi